Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jibin Wahyudin, peserta PKDP tahun 2025. Hari ini saya akan mengajar mata kuliah Studi Keislaman dan Moderasi Beragama. Seperti apa proses dan keseruannya? Mari kita ikuti bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semua ya? Baik teman-teman, kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini. Saya awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, supaya kegiatan perkuliahan kita lancar dan juga nanti pada hasilnya akan mendapatkan ridho dan juga manfaat ya, keberkahan, mari kita awali perkuliahan pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya ada yang izin sakit atau tidak? Oke, saya harus memastikan ya, meskipun tidak ada yang sakit. Mbak Salma hadir, Pak. Ini paling dekat nih. Saya ini Mbak Salma ini rajin duduknya selalu paling depan ya. Kemudian ada Mbak Afina. Hadir. Mbak Afina yang mana? Hadir. Oke, Mbak Afina hadir. Kemudian Mbak Azza. Hadir. Hadiroh. Jadi kalau perempuan itu hadiroh. Ya, tapi ya tidak apa-apa gitu. Kemudian Mas Hanafi hadir. Nah, kalau Mas Hanafi hadiroh salah gitu kan. Kemudian ada Mas Bara. Oh, hadir. Hadir. Ada Mbak Vivi. Hadir, Pak. Hadiroh. Oh, hadiroh kan. Kemudian yang terakhir Mas Zulkarnain. Mas Zulkarnain. Oh, ini adalah Mas Zulkarnain lupa dengan mereka sendiri. Pada minggu-minggu yang lalu, sekitar 4 pertemuan yang lalu, kita sudah membahas terkait studi keislaman. Ya, kita membahas sejarah perkembangan Islam. Kita juga sudah membahas sumber rujukan Islam. Ya, ada apa saja? Ada Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ada ijma, yaitu 3 sumber rujukan Islam ya, yang banyak kita ketahui sampai saat ini. Jika pada pertemuan lalu kita fokuskan pada studi Islamnya, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang moderasi beragamanya. Ya, tetapi karena ini satu pertemuan, saya akan fokuskan kepada beberapa konsep dasar. Yang pertama adalah pada definisi dan konsep moderasi beragama. Dan yang kedua, saya akan memfokuskan pada indikator-indikator moderasi beragama. Bagi saya dan bagi teman-teman ini akan menjadi penting. Karena apa? Dengan memahami konsep dasar moderasi beragama akan menghindarkan kita dari kesalahpahaman. Ya, karena di luar sana banyak orang yang menganggap bahwa moderasi beragama itu negatif. Moderasi beragama itu berbahaya. Ya, itu bisa mendangkalkan akidah seorang muslim. Bahkan saya membaca sebuah artikel, proyek moderasi beragama adalah proyek untuk mensekulerkan bangsa Indonesia atau untuk membuat bangsa Indonesia menjadi liberal. Nah, itu kan tentu tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Kenapa demikian? Karena itu diawali oleh asumsi ya, atau salah konsepsi terhadap moderasi beragama. Jadi apapun tentang moderasi beragama akan dianggap negatif ataupun dianggap buruk. Nah, hari ini, pagi ini kita akan membedah tentang apa sejatinya makna dan indikator dari moderasi beragama supaya tidak terjadi miskonsepsi seperti yang saya sebutkan tadi itu. Oke? Semuanya mari semangat. Adakah di antara teman-teman yang sudah pernah mendengar dengan istilah moderasi beragama? Ada? Iya. Oke, Mas Barat.
Moderasi beragama yang saya dengar sebelumnya itu lebih kepada konsep beragama yang moderat. Konsep beragama yang moderat. Moderasi beragama, konsep beragama yang moderat. Make sense? Ya, ada moderatnya ya kata kuncinya. Iya. Mbak, kira-kira apa? Moderasi beragama mungkin hampir sama dengan Mas Farhan tadi, bahwa cara pandang agama, cara menjalankan agama yang berada di tengah-tengah seperti jaringan wasabiah dan Iya. sebagainya. Oke. Ada yang lain? Saya Moderasi beragama adalah sikap dan cara pandang seseorang dalam beragama yang menekankan keseimbangan. Keseimbangan. Jadi tidak terlalu ekstrim ke kanan dan tidak terlalu ekstrim ke kiri. Wah, luar biasa sekali. Jadi sebelum diulas, teman-teman ternyata sudah cukup banyak yang mengetahui terkait istilah moderasi beragama. Tentu ini sangat membanggakan dan akan memudahkan kita untuk membahas. Kenapa demikian? Jadi teman-teman perlu diingat. Mari kita lihat slide yang berikut. Pada faktanya, kita tidak bisa memungkiri bahwa ada banyak sekali orang yang salah tafsirkan atau salah mendefinisikan terkait konsep moderasi beragama. Itu adalah fakta. Kenapa demikian? Karena moderasi beragama dianggap sebagai sesuatu yang dapat menggoyahkan atau melemahkan akidah seorang muslim. Itu terjadi karena salah persepsi atau miskonsepsi terhadap moderasi beragama. Coba kita lihat kata-kata moderasi beragama secara kebahasaan. Dalam bahasa Indonesia, teman-teman bisa melihat misalnya moderasi beragama itu dianggap atau moderasi ya dianggap dengan pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Tahu maksudnya? Menghindari hal-hal yang bersifat ekstrim. Atau dalam istilah bahasa Arab kita mengenal dengan istilah tafarruq atau al-ghulu, berlebih-lebihan atau ekstrim. Saya tanya kepada teman-teman mahasiswa, kira-kira sikap atau sifat berlebihan itu bagus atau tidak? Tidak. Kalau orang dalam melakukan ajaran agamanya berlebih-lebihan, bagus atau tidak? Tidak. Dalam beragama loh. Dalam beragama loh. Dalam menjalankan ajaran agama berlebih-lebihan, terlalu ekstrim, kira-kira gimana? Bagus tidak? Tidak. Yakin? Ya. Yakin? Ya. Tidak bagus semua. Pernah dengar ya, ada bukan cerita tapi tertera dalam hadis ya, ada 3 pemuda yang datang kepada istri Nabi bertanya tentang hal ikhwal ibadahnya Nabi. Setelah diceritakan oleh istri Nabi, yang satu mengatakan saya akan beribadah atau sholat malam terus menerus. Apa yang terjadi? Apakah itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW? Tidak. Kata Nabi, hei anak muda, saya ini Nabi nih. Saya ibadah malam, sholat malam, tapi juga tidur. Saya juga puasa, tapi saya juga berbuka. Saya juga ibadah, tapi saya juga menikah dan punya istri. Jadi apa maknanya? Kita tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh ekstrim, jadi proporsional, seimbang. Bahwa ibadah itu penting, siapa yang mengatakan ibadah tidak penting? Penting. Tetapi kita sebagai makhluk sosial ya juga harus memiliki tanggung jawab sosial. Kepada slide berikutnya terkait indikator moderasi beragama. Ya, tadi saya mengatakan ada 4 indikator moderasi beragama. Teman-teman bisa dilihat, dan kalau kita melihat postur di kelas ini, saya rasa kalau dibagi 4 kelompok ini menjadi pas ya. Nah, sekarang mari kita buat kelompok. Bagi teman-teman yang merasa memakai kacamata, masuk ke dalam kelompok 1. Oke. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan baju atau sepatu ada unsur putihnya, kelompok 2. Ya, jadi kelompok 1 kelompok yang berkacamata, kelompok 2 kelompok yang bersepatu putih. Kelompok ketiga adalah kelompok yang menggunakan baju kotak-kotak. Ada yang baju kotak-kotak? Nah,
Bagaimana ini kalau saya baju kotak-kotak, sepatu putih, pakai kacamata lagi? Ya silakan menghadiri ya. Boleh. Oke, silakan. Dan yang keempat adalah kelompok yang menggunakan kerudung hitam. Ya, saya kasih waktu 2 menit untuk menyusun kelompok. Silakan. Oke, kelompoknya sudah terpilih ya, sesuai dengan kriteria yang saya tentukan tadi. Masing-masing kelompok akan saya berikan satu kertas. Ya, saya akan memberikan satu lembar kertas. Oke. Berarti kelompok satu tadi mana kelompok satu? Saya kelompok satu beda. Kelompok satu ini akan membahas tentang komitmen kebangsaan. Ya, mulai dari urgensi, kemudian indikator kebangsaan itu apa? Ya, Wah, boleh nggak menggunakan bantuan website mencari tahu di internet? Boleh, tapi cari yang sumbernya jelas, karena itu menjadi salah satu sumber belajar. Tidak apa-apa yang jelas, pilih yang sumbernya terpercaya. Kelompok 2 tadi mana? Toleransi ya. Coba cari urgensi toleransi dan indikator-indikator toleransi itu apa saja. Oke? Kelompok 3. Nah, berarti anti kekerasan. Jadi yang disebut anti kekerasan dalam konsep moderasi beragama apa saja sih indikatornya gitu ya? Nanti kita diskusikan bersama. Ini yang terakhir. Berarti penerimaan terhadap tradisi lokal. Ya, sama seperti tadi. Jadi indikator yang dinamakan menerima tradisi lokal itu seperti apa? Dan cari ya indikatornya. Silakan mau 3, mau 5 atau lebih dari itu silakan. Nanti kita diskusikan. Saya berikan waktu sekitar 15 menit untuk mendiskusikan dengan teman kelompok. Nanti masing-masing perwakilan kelompok akan berdiri dan menyampaikan pandangan kelompoknya ya. Oke, silakan. Nah, sudah 15 menit tepat ya. Nah, sekarang kita akan melihat hasil diskusi teman-teman. Ya mungkin tidak semua karena waktu yang terbatas. Kita ambil sampel saja dari salah satu kelompok ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Tadi membahas tentang toleransi. Oke, coba saya mau melihat atau kami mau melihat apa urgensi toleransi dan indikator dari toleransi. Silahkan berdiri Pak. Oke, siap. Nah, jadi hasil diskusi dari kelompok 2 tadi menghasilkan bahwa urgensi dari toleransi itu yang pertama menjaga kerukunan, memperkuat persatuan dan kesatuan, 3 mengimplementasikan ajaran agama, 4 mendukung kebijakan moderasi beragama. Kemudian untuk indikatornya menghormati perbedaan, tidak memaksakan kehendak, menghindari kekerasan, bersikap adil dan bijak, dan membangun dialog serta kerjasama. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Jadi kita harus mengapresiasi teman kita terhadap usaha-usahanya. Silakan satu kelompok lagi ya, Mas Bara. Tadi membahas tentang apa Mas Bara? Tentang komitmen kebangsaan Indonesia. Nah, komitmen kebangsaan Indonesia mengenai moderasi beragama ini itu tercermin dalam beberapa hal, diantaranya yaitu dasar konstitusional berupa Pancasila dan Undang-Undang 1945. Begitu juga dasar sosio-historis yaitu berupa trauma akan pertikaian. Nah, kemudian juga ada dasar teologis yaitu dalam Islam sebagaimana yang sudah dibahas oleh Bapak tadi, yaitu tentang konsep wasatan, umatan wasatan. Kemudian dalam Kristen itu ada tentang konsep damai, dan dalam Hindu itu ada konsep Trihita Karana, dan dalam Buddha, ajaran Buddha itu ada konsep jalan tengah. Nah, konsep-konsep ini itu sama semuanya, yaitu melarang atau mencegah adanya pertikaian. Nah, mungkin seperti ini ringkasan dari yang telah kami diskusikan bersama tadi mengenai komitmen kebangsaan Indonesia mengenai moderasi beragama. Oke, teman-teman. Teman-teman sekalian, ketika tadi saya membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, mari kita
melakukan sedikit refleksi. Adakah di antara teman-teman yang menyadari sesuatu ketika saya membagi kelompok? Apa yang terjadi tadi? Membeda-bedakan kelompok atau kita mengelompok-kelompokkan orang-orang tertentu berdasarkan kebiasaan tertentu. Kalau teman-teman ke kota-kota besar, mohon maaf ya, teman-teman ke Jakarta, teman-teman ke kota manapun misalnya, kita tidak akan kesulitan menemukan perumahan khusus muslim, ya kan? Pemakaman khusus muslim. Bahkan saya pernah melihat, ini serius, ada yang namanya parkir khusus muslim. Itu luar biasa kita. Penginapan khusus muslim gitu kan misalnya. Nah itu seharusnya tidak boleh seperti itu. Tapi ini kan hanya pembagian kelompok untuk memudahkan ya. Tapi kalau kita mau merefleksi, kita terbiasa dengan warna kulit yang sama, kan begitu? Kita terbiasa dengan kelompok yang sama, kita terbiasa dengan kelompok iman yang sama, sehingga apa? Dialogis antar iman lintas iman itu jarang terjadi. Sehingga apa? Sehingga pandangan-pandangan ekstrim, ya, pandangan-pandangan yang anti toleransi itu masih banyak berkembang di Indonesia. Nah, padahal dalam konteks keberagamaan dan hidup berbangsa, kita bukan hanya Muslim, bukan hanya Nasrani, bukan hanya Katolik, bukan hanya Konghucu, kita adalah Indonesia. Meskipun lintas iman, tapi kita harus berbaur bersama tanpa membeda-bedakan latar belakang agama, suku dan budaya. Ya, tapi untuk saat ini mari kita applause untuk kegiatan. Baik teman-teman, itulah perkuliahan kita pada pagi hari ini. Semoga kita akan bertemu kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Dan sebelum saya akhiri, saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada pagi hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.